Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi kami percaya ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami, tolong kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, sembuhkanlah kami. Berfirmanlah dan pulihkanlah kami. Berfirmanlah dan bangkitkan kehidupan kami. Ajari kami Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dan kami terima kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Yes. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di minggu ini dan saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ini awal bulan, ya memang kita harus bersuka cita karena awal bulan ya. Ya haleluya. Oke, bulan ini kita berbicara tentang applying the gifts. Mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan. Tetapi kemudian saya menerjemahkannya kepada activate your spiritual gift. Ya, mengaktifasi karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Ya, mulai bulan Januari, Februari, Maret, ya bahkan sampai Desember nanti kita akan terus berbicara ini untuk apa? Empowering, ya pemberdayaan kepada setiap jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bisa mengenal karunia-karunia-Nya, bisa mengenal pemberian-pemberian supranatural dalam kehidupannya dan kemudian mengaplikasikannya, menerapkannya dan memakainya dalam kehidupan. Bukan hanya secara berbicara di dalam gedung ini saja, dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi aplikasi seharusnya itu terjadi di mana? Di mana kita berada. Di marketplace, di tempat kita berada, kita harus mengaplikasikan karunia-karunia ini. Karena karunia-karunia inilah yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita dipakai, kita mengerjakan kehendak-kehendak Allah, kita mengerjakan maksud abadi Allah dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan tujuan-tujuan Allah sehingga kerajaannya nyata ditegakkan di muka bumi ini. Amin. Karunia-karunia itu merupakan support structure untuk gereja. Karunia-karunia itu diberikan kepada umat Tuhan sehingga umat Tuhan bisa menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan untuk membuat kita hebat, saya punya karunia kesembuhan, saya punya karunia hikmat, saya punya karunia ini, dan karunia itu lebih hebat daripada orang lain dan kemudian orang mulai memuja saya. Tidak seperti itu. Tetapi justru karunia-karunia ini harus ada dan bertumbuh bersama-sama di dalam kejemaatan sebagai tubuh Kristus. Gereja, pemberitaan bukan hanya melulu soal berkat, soal keselamatan, bukan hanya soal sorga. Sorga bukan tujuan kita, mohon maaf. Sorga itu adalah tempat kediaman Allah, bukan kediaman manusia. Manusia dipercayakan bumi. Tuhan memberikan nafas hidup, memberikan rohnya. Tuhan memberikan kemampuannya untuk mengelola bumi ini. Kita hidup, kita tinggal, bahkan nanti kita akan mati di bumi ini. Bukan di sorga. Kalau begitu Rock tidak percaya akan adanya sorga. Rock percaya akan adanya sorga, tetapi itu bukan tujuan manusia. Kalau begitu tujuan manusia nanti pada kekekalan, langit dan bumi baru, tetap di bumi. Sorga akan turun di bumi. Oke lah, nanti pelan-pelan kita akan mengerti akan hal ini. Karena memang bumi dipercayakan untuk manusia. Makanya iblis ingin mengambil alih bumi ini, betul kan? Dia menggoda Adam dan Hawa sehingga kuasa otoritas Adam dan Hawa sebagai perwakilan Allah, raja awal di muka bumi ini,
perpanjangan tangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia rebut itu. Dan kemudian dia tawarkan kepada Yesus. Yesus sang firman yang punya kuasa atas bumi ini ditawari oleh iblis. Kalau kamu mau menyembah aku akan memberikan semua kerajaan muka bumi ini. Tapi dia tidak tahu endingnya seperti apa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia turun ke dalam bumi bagian bawah. Dia merebut kuasa maut. Dia mengalahkan maut. Dia merebut kuasa itu dan kemudian diberikan kembali kepada manusia. Wow. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang diberikan kepada Adam, kemudian direbut oleh iblis, direbut kembali oleh Yesus, dan diberikan kembali kepada manusia. Berarti memang Tuhan telah memilih manusia untuk mengelola bumi ini. Nah, makanya dia berikan kuasa kembali. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Dan melalui Roh Kudus, karunia-karunia itu bergerak dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyatakan kuasa Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Nah, dalam mengaplikasikan karunia, kita nggak boleh sembarang memilih karunia. Karunia itu telah diberikan oleh Roh Kudus. Kita tidak mau, saya mau karunia yang hebat saja. Kalau saya tumpang tangan kepada orang sakit, langsung sembuh. Hebat kan? Hebat. Kalau saya doakan orang, saya punya iman, karunia iman, mujizat pasti terjadi. Karunia mujizat bekerja. Tidak seperti itu. Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia kepada kita menurut ukurannya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya ketika kita percaya Yesus, bahkan Bapa telah memberikan karunia dalam kehidupan kita ketika kita lahir. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus memberikan karunia-Nya. Dan kemudian Yesus memberikan juga karunia-Nya kepada kita. Jadi jangan salah dalam menerapkan karunia. Ada satu contoh, coba kita lihat. Apakah ini? Coba tolong slide berikutnya. Jangan dulu ditampilkan semua, satu-satu. Satu-satu dulu. Bisa enggak? Nah, sudahlah. Yang paling ujung apa? Fungsinya untuk isi makanan, pendingin. Tapi kadang-kadang disalah fungsikan. Jadi apa? Apakah kulkas bisa jadi lemari baju? Bisa. Tetapi bukan itu manfaatnya, kegunaannya kan? Apakah bisa jadi lemari buku? Bisa. Bisa. Tetapi bukan itu kegunaannya. Sama, karunia seperti itu. Ya, karunia Tuhan berikan, kita harus mengaplikasikannya sesuai. Jangan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jangan kulkas sebagai alat pendingin kita pakai ya dulu waktu cingke masih murah di sana ya. Orang kemudian karena belum ada listrik, jadi mereka berlomba-lomba ke kota, beli macam-macam Bapak Ibu, termasuk beli kulkas. Lalu kemudian sampai di kampungnya, tidak ada listrik. Jadilah seperti ini. Ya. Nah, tapi kita harus belajar bahwa dalam mengaplikasikan karunia, jangan seperti ini, salah mempergunakannya, salah mengaplikasikannya. Oke, kita baca 1 Korintus 12. Ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kenapa kita harus berbicara karunia? Karena kita sedang berada dalam movement All Saints Arise. Orang-orang kudus Tuhan harus bergerak. Bukan lagi zamannya kaum klergi, kaum imam, yang menduduki posisi-posisi penting dalam kerohanian,
Tetapi kemudian Tuhan membangkitkan semua umat Tuhan. Siapa orang-orang kudus ini? Saudara dan saya, semua orang yang percaya kepada Yesus, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang telah dipanggil keluar daripada gelap kepada terangnya yang ajaib, kekudusan. Jadi bukan hanya orang berkata begini, kalau saya mau melayani hari Minggu berarti saya harus berdoa puasa hari Sabtu. Supaya saya kudus, saya layak. Itu agama. Tapi prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita percaya Yesus bertobat lahir baru, kekudusan sudah nyata dalam kehidupan kita. Tinggal kita memelihara kekudusan itu. Kita menjalani kekudusan itu. Nah, All Saints Movement ini harus terjadi. Kita punya slogan di sini, ASA, All Saints Arise. Bahwa saya dan Bapak Ibu adalah para saints-nya. Bukan kemudian orang yang diangkat menjadi saint, orang-orang kudus. Ya, bukan seperti itu. Oke, 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Jadi setiap kita diberikan masing-masing sesuai karunia Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita harus mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Kita adalah tubuh Kristus. Saya dan saudara adalah anggota-anggotanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di anggota mana. Apakah di tangan kah, di kaki kah, ya, di dalam kah, ya, bagian pencernaan kah, atau bagian apa saja. Karena semuanya mempunyai fungsi. Semuanya harus berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau ada yang tidak berfungsi, maka tubuh itu akan macet. Stroke namanya. Betul? Karena itu harus berfungsi. Kalau kita tidak berfungsi, maka kita salah di hadapan Tuhan. Tidak semua akan menjadi rasul, tidak semua akan menjadi nabi, tidak semua akan menjadi pengajar. Bahkan tidak semua akan bisa mengadakan karunia mujizat. Kok saya punya karunia berbeda dengan dia ya? Saya karunianya kok biasa-biasa saja. Saya kalau lihat orang agak kesusahan, saya sangat bermurah hati untuk itu. Tapi itu kan karunia ecek-ecek. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya karunia ecek-ecek. Semuanya sama, bernilai sama, berfungsi sama, setara, seimbang, sama-sama. Tapi masing-masing punya bagian. Betul? Masing-masing punya bagian. Nah, umpamakan ini 5 jari saya. Oh, kalau kita bilang orang hebat pakai jari jempol. Betul kan? Hebat. Debak, debak. Wih, araso debak. Wis, ya. Lalu kemudian ada. Ini untuk memerintah, menunjuk. Tapi ada jari yang paling tinggi. Ya, dia paling tinggi, paling baik. Tapi ada jari manis. Ada cincin kawin saya di situ kan.
Apakah cincin kawin ini ditaruh di jari telunjuk? Atau jari tengah? Atau ibu jari? Pada tempatnya. Ada kelingking, paling kecil dia kasihan. Tapi coba bayangkan, kalau tidak ada jari kelingking, lubang-lubang Bapak Ibu sangat susah untuk dikorek, betul kan? Jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya sama. Ya, semuanya sama. Oke, coba kita lihat. Kita sudah belajar dalam bulan Januari, Februari, Januari, apa itu karunia? Coba kita ulang bersama. Definisi karunia rohani. Ya, ada 3 di sini. Jadi yang pertama, karunia roh adalah suatu kecakapan khusus. Katakan kecakapan khusus. Kecakapan khusus. Tuhan memberikan kepada kita kecakapan khusus yang diberikan Allah dan disalurkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya dengan tujuan apa? Untuk pengabdian Kristen. Pengabdian kehidupan kita. Lalu kemudian ada karunia yang berikutnya, karunia-karunia roh ini bukan upah. Karena kita melakukan sesuatu dan Tuhan anggap itu baik, maka Tuhan kasih kita karunia yang terbaik. Tidak. Melainkan pemberian sukarela. Katakan pemberian sukarela. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai alat pelengkapan untuk pelayanan, baik secara internal maupun eksternal. Tadi pengabdian Kristen, sekarang alat pelengkapan untuk pelayanan. Yang ketiga, karunia-karunia roh diberikan menurut apa? Kemauan kedaulatan Roh Kudus. Katakan kemauan kedaulatan Roh Kudus. Ya, saya lagi ngajar ini Bapak Ibu ya, memang karunia saya ngajar. Ya, sesuai dengan kerelaannya dan kedaulatannya. Bagi orang percaya untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Satu dengan yang lain. Satu dipakai dalam pengabdian, satu dipakai dalam perlengkapan untuk pelayanan, satu untuk membangun tubuh Kristus. Ini karunia. Ya. Jadi karunia ini pemberian Allah lewat Roh Kudus yang diberikan untuk kecakapan khusus kepada manusia, kepada orang percaya, diberikan secara sukarela dan dalam kemauan kedaulatan Roh Kudus. Dulu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya rindu Tuhan. If you can use anything, Lord, you can use me. Saya nyanyi lagu itu. If you can use anything, Lord, you can use me. You can use Benny Hinn, and then you can use me too. You can use Ron Kenoly, and you can use me too. You can use, saya sebutkan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Saya waktu itu masih kuliah. Saya lagi mengejar, apa sih yang menjadi karunia saya. Saya kalau ada altar call, saya maju ke depan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Biar itu hamba Tuhan yang berbicara, apalagi kalau orang-orang bule yang datang, pengkhotbah bule, yang memang nubuatan apa semua. Saya paling maju ke depan dan saya tumpangkan tangan. Saya mau minta karunia dari Tuhan. Berbicaralah kepada saya apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak berbicara tuh. Saya begitu sampai saya didorong-dorong. Jatuh kok. Ya, tidak juga. Saya temukan karunia saya. Tapi kemudian saya bertumbuh dalam pelayanan. Saya mengerjakan pelayanan. Apa saja pelayanan yang diberikan kepada saya kerjakan. Saya berlatih di situ. Apa saja. Bahkan kadang-kadang waktu saya sudah menikah, keluar pagi, pulang tengah malam. Istri saya marah-marah. Ya, kenapa demikian? Tapi saya mengerjakan apa yang ditugaskan. Dengan penuh kerelaan dan bahkan mungkin ketaatan yang berlebihan. Saya kerjakan semua. Tapi saya juga tidak menemukan karunia saya. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya. Mulai kuliah, belajar, kuliah. Tuhan sendiri yang bawa saya ketika saya hands up.
I surrender Lord. I surrender Lord. Kemudian Tuhan memberikan karunia kepada saya. Meneguhkan karunia saya. Bukan karunia yang hebat. Tetapi untuk itulah saya dipanggil. Untuk itulah saya diproses, saya dibentuk sampai hari ini. Ya. Nah, ada klasifikasi karunia-karunia menurut Paulus dan Petrus. Coba kita lihat. Yang pertama, karunia untuk membangun diri sendiri. Personal growth. Itu dalam 1 Korintus 14 ayat 2a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi karunia yang bisa membangun kehidupan kita sendiri, kehidupan rohani kita. Lalu ada karunia yang kemudian membangun sidang jemaat, internal growth dalam lingkungan kejemaatan seperti ini. Efesus 4 ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bahwa sebenarnya lewat khotbah-khotbah seperti ini, lewat nanti Bapak Ibu ada tes-tes karunia, sebagian sudah melakukannya tetapi belum banyak yang mengumpulkan hasilnya. Ya, tes karunia sudah diberikan waktu tanggal berapa saya lupa itu. Nanti juga kita akan mengadakan tes-tes lagi selanjutnya. Ya, supaya kita bisa mengetahui saya ini bergerak dalam karunia apa. Puji Tuhan, sekarang sudah ada tes-tes seperti itu. Dulu pada zaman saya belum. Ya. Nah, lalu kemudian ada karunia mengembangkan sidang jemaat. Ini external growth. Tubuh Kristus. Nah, ini pelayanan yang diadakan di mana? Di luar jemaat. Sasaran pelayanan ini untuk apa? Orang-orang yang belum percaya. Jadi misalnya Bapak Ibu diberikan karunia menasehati, itu bukan hanya dipakai untuk membangun sidang jemaat saja, tetapi untuk mengembangkan keluar secara eksternal. Di mana? Marketplace. Di mana itu? Di pasar. Ibu-ibu datang ke penjual-penjual lalu kemudian mereka mengeluh, aduh susahnya hidup ini. Langsung ibu dengan tergerak hati, walaupun ibu rumah tangga bisa menasehati. Jangan takut, jangan susah. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya juga dulu mengalami bla 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 bla, dia berkesaksian. Akhirnya ibu yang penjual ini lalu oh iya, kalau begitu tolong doakan saya. Tidak peduli di mana. Di mana? Di kampus, di sekolah, di mana? Di kantor. Macam-macam, ada yang sakit. Saya sakit kepala. Aduh, kamu tahu, saya punya Tuhan yang hebat. Waktu itu saya sakit kanker, dia sembuhkan saya. Mau kok saya doakan? Oh iya mau. Tumpang tangan, sembuh, mujizat terjadi. Dipakai di mana saja. Dalam training Bapak Ibu sebagai motivator. Itu bisa bekerja di situ. Banyak hal. Jadi tidak hanya melulu terpaku untuk diri sendiri di dalam gereja ini. Tetapi justru karunia-karunia ini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk jadi berkat di mana? Di luar sana. Amin. Cuma 1-2 yang mengatakan amin. Apa sih karunia saya? Saya bingung. Mulai Januari, Februari. Saudara jangan bingung. Kalau mau saudara tahu karunia saudara, datang. Ya, kalau bukan datang ke saya, datang ke Pak Jo, atau datang ke staf, minta. Mana itu tes karunia? Nanti Bapak Ibu akan diajar di situ. Untuk tes karunia. Nah kalau sudah tahu begitu, baru kita kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Nah, ada 3 kelompok karunia. Saya mengulang kembali supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ada 9 karunia manifestasi. Ya, itu ada di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Ada 5 karunia jawatan. Dalam Efesus 4 ayat 11. Ada 7 karunia pelayanan. Dalam Roma 12 ayat 6-8.
9 karunia manifestasi ini dikerjakan oleh Roh Kudus. 5 karunia jawatan ini diberikan oleh Yesus. 7 karunia pelayanan ini ketika kita lahir ini sudah diberikan oleh Allah Bapa. Ya, jadi semua lengkap. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama. Nah, coba kita lihat ya. How to activate my spiritual gifts. Ya, bagaimana mengaktifasi spiritual gift saya, karunia rohani saya. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dikatakan jangan lalai, Paulus mengingatkan kepada pada Timotius, jangan lalai. Apa sih arti lalai? Dalam bahasa Yunani memakai kata ameleo. Ameleo itu mengindahkan, menolak, reject, atau menyia-nyiakan. Jangan kita sia-siakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita harus yakin percaya, saya punya di antara 9 karunia itu pasti ada minimal 1 yang saya punya. Dalam 7 karunia pelayanan minimal ada 1 yang saya punya. Dalam 5 karunia jawatan minimal ada 1 yang saya punya. Karena kita berprinsip seperti talenta. Ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Karena yang satu merasa kecil maka dia sia-siakan. Dia lalai, dia menolak, dia mengubur karunianya. Tidak seperti itu. Kita harus membangkitkan. Apakah dalam dunia bisnis kita bisa bergerak dengan karunia? Bisa. Sangat bisa, nanti saya akan jelaskan. Coba kita lihat. Bagaimana kita mengetahui karunia itu? Mengetahui kegunaan setiap karunia. Kalau kita mau mengaktifasi karunia kita, maka kita harus mengetahui kegunaan dari setiap karunia. Bapak Ibu punya handphone? Punya? Ada aplikasinya? Ada? Aplikasi apa yang sering kita pakai? WhatsApp. Apa lagi? IG. Ya. Facebook. Apa lagi? Hanya itu. TikTok. Hanya itu. Hanya aplikasi untuk media sosial. Foto-foto, selfie-selfie. Padahal di handphone kita yang semakin canggih itu banyak aplikasinya. Bapak Ibu coba pikirkan. Kenapa harus beli handphone mahal-mahal, tetapi hanya dipakai untuk media sosial, komunikasi saja. Berarti salah penggunaan, toh? Betul kan? Kita harus mempelajari, mengetahui kegunaan setiap aplikasi yang ada. Aplikasi itu sangat bermanfaat. Tapi kita harus mengetahui yang ini untuk apa sih? Yang ini untuk apa sih? Yang ini untuk apa sih? Oh, yang ini saya tidak perlukan. Yang ini yang saya perlukan. Ini yang saya perlukan. Ini saya perlukan. Ini so-so lah. Oke lah, bisa ada, bisa tidak. Tetapi kita harus tahu di situ kegunaan setiap aplikasi. Makanya kita juga Tuhan berikan karunia, kita juga harus mengetahui kegunaan setiap karunia-karunia yang ada. Amin. Supaya kita bisa mengaplikasi, kita harus mengenal setiap karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, lalu kemudian kita harus memahami cara kerjanya. Kita harus kenal dan tahu cara kerjanya. Bagaimana sih ini edit ini, aplikasi editan. Saya banyak membuat video lewat handphone, ya. Saya tahu aplikasi ini. Saya mempelajari. Bahkan saya pernah kenal seorang tua usia 70-an tahun. Tapi dia mau belajar. Dia ikut kuliah walaupun bukan jadi mahasiswa, hanya jadi kelas pendengar. Terus dia mulai pakai handphone. Dulu waktu saya masih ada di satu tempat, dia selalu datang.
Tolong, kau tahu tidak? Ini gunanya untuk apa? Usia 70-an tahun. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk ini. Oh, kalau kirim ini bagaimana caranya? Dia belajar Bapak Ibu. Usia 70-an tahun. Cuman sekarang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dia rajin ibadah. Kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu tahu, masih kenal dia. Dia tiap minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat selalu hadir kalau di Makassar Suki. Dia datang sama saya, bawa handphonenya. Ini saya kurang mengerti, ini rusak ya. Tidak Su, ini cuma salah saja. Oh begitu, 70 tahun. Dia bisa memahami bagaimana dia mempergunakan handphonenya. Nah, tapi ada prinsip di dalamnya. Ada keseimbangan dan cara yang benar untuk menggunakannya. Coba kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 31. Dia berkata begini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tadi kita sudah baca kan. Yang utama berarti kan Paulus menganjurkan kepada kita untuk mencari karunia yang lebih penting. Tidak seperti itu. Pengertiannya begini, berusahalah itu merindukan, minta, boleh. Tetapi kemudian karunia-karunia itu yang paling utama itu harus cocok untuk kita. Harus cocok sesuai untuk kita sehingga kita bisa mempergunakannya secara tepat dalam pelayanan yang tepat, yang sesuai untuk kebutuhan pelayanan tertentu. Misalnya, ini hidung terlihat enggak? Hidung saya tidak mancung-mancung amat. Terlihat kan? Tapi kalau ginjal Bapak Ibu terlihat tidak? Terlihat tidak? Tidak terlihat. Punya fungsi yang, hidung punya fungsi? Ginjal punya fungsi? Punya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu disuruh pilih mana yang baik? Mau pilih hidung atau ginjal? Ya kalau saya pilih dua-duanya, Pak Yusuf bilang pilih dua-duanya. Bapak, berarti ada yang tidak terlihat. Tapi itu penting. Karunia melayani tidak terlihat. Penting, sangat penting. Sebentar saya akan kasih tahu. Jadi kita jangan mau yang utama itu berbicara bahwa harus sesuai dengan fungsi pelayanan tepat guna. Kita mengaplikasikannya tepat guna. Oke, contoh. Cara kerja 7 karunia pelayanan. Misalnya, tiba-tiba di sini ada anak-anak lari-lari, lalu kemudian senggol meja, jatuh gelas, pecah. Coba lihat. Apa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai karunia nubuat. Dia akan berkata, saya tahu ini pasti terjadi. Tapi orang yang karunia melayani, sini, biar saya yang membersihkannya. Betul? Ya kan? Karunia mengajar, nah ini merupakan suatu pelajaran bagi kita. Ya, ini dapat kita petik. Jadi kalau taruh, jadi dia menjelaskan. Kalau taruh gelas, jangan taruh sembarangan. Taruh di tengah-tengah supaya jangan gampang bisa tersentuh jatuh. Nah, karunia menasehati berkata begini sama itu orang yang kasih jatuh. Sudah, jangan bersedih. Nah, ini hanya sekali, enggak apa-apa. Mungkin tidak akan terjadi lagi. Tapi karunia memimpin, langsung dia kerahkan. Tolong, sini. Waiters, tolong bersihkan ini semua ya. Tolong ya. Jangan sampai nanti ada yang injak belingnya. Pokoknya harus bersih. Tapi karunia kemurahan berkata begini, tidak apa-apa. Itu oke. Tenang saja, oke. Ya, oke. Saya harap engkau baik-baik saja. Karunia memberi. Sudahlah, enggak usah kau pikirkan itu. Saya akan ganti itu gelas. Sama-sama beroperasi. Sama-sama dalam satu keadaan. Ini dia aplikasinya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Betul kan? Betul? Sama-sama berfungsi. Makanya seringkali terjadi
perselisihan. Karena kita tidak mengaplikasikan karunia kita tidak pada tempatnya. Tidak sesuai bagiannya. Aktivasi karunia kita tepat untuk sesuatu yang tepat. Ya. Nah, bagaimana dengan cara kerja karunia 5 jawatan? 5 jawatan ini merupakan tipikal karunia kepemimpinan. Dalam gereja harus ada. Ya, dalam gereja harus ada. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Tujuannya untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Support structure for church. Nah, 5 jawatan ini akan bekerja dalam melayani Allah dalam posisi penyembahan. Penyembahan itu bukan soal lagu pujian saja. Oh, di sorga nanti makanya kita harus menyembah Tuhan di sini. Karena di sorga nanti kita 24 jam plus kita di sana hanya pekerjaannya memuji menyembah Tuhan. Itu dulu saya. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa kalau Tuhan menciptakan manusia hanya untuk bikin full sorga dengan pujian penyembahan, kenapa gak diciptakan langsung ditaruh di sorga? Betul kan? Kenapa harus ditaruh di bumi? Berarti beda pemanfaatannya. Ya. Nah, untuk apa? Melayani berbagai anggota tubuh melalui pengajaran. Melayani dunia sekitar melalui penginjilan dan perbuatan-perbuatan baik. Oke, coba kita lihat aplikasinya. Rasul itu membangun, mendirikan. Misalnya, kalau dalam dunia rohani, dia membangun mendirikan gereja. Kalau dalam dunia bisnis, dia membangun perusahaan. Mendirikan startup misalnya. Lalu kemudian nabi itu memberikan arahan, tuntunan. Ya, visi ke depan, apa yang harus dikerjakan. Baik dalam dunia rohani maupun dunia bisnis. Marketplace, memberikan arahan, dia bisa melihat jauh ke depan. Proyeksi pasar, proyeksi ekonomi, proyeksi keuangan gereja masih di bawah Bapak Ibu. Ya. Jadi bendahara bilang proyeksi keuangan gereja kita ini masih ya. Jadi marilah kita bersama-sama. Lalu apa? Nabi, penginjil. Penginjil ini yang menginjili orang membawa jiwa-jiwa datang, betul kan? Kalau dunia marketplace, dia marketing paling handal. Sudah tahu kan aplikasinya? Marketing. Jadi, berbagai cara dia bisa dekati orang dan close. Ya, project apa saja yang disuruh pasarkan berhasil. Perusahaan untung. Kalau Bapak Ibu yang ada di dunia penginjilan, panggilan jawatan penginjilan dan kemudian menginjil, saya pasti percaya bahwa tidak akan ada satu orang yang akan binasa. Amin. Nah, lalu kemudian ada gembala. Ya, siapa ini gembala? Gembala ini penjaga. Kalau dalam dunia rohani, dia yang menjaga jemaat Tuhan. Supaya tidak tercerai-berai, tidak berkelahi, tidak apa lagi, dikasih makan yang baik, dididik dengan baik, disiplin. Kalau marketplace, staff apalah seperti itulah ya, bagian-bagian yang seperti itu. Nah, lalu kemudian pengajar. Pengajar ini kalau dalam dunia marketplace dia trainer. Dia seorang trainer. Dia melatih. Melatih apa saja yang suruh latih. Ya, dia seorang pelatih. Sehingga kalau lagi membangun bisnis harus masukkan orang-orang seperti ini. Maka perusahaanmu akan baik. Tapi kalau di situ dikasih masuk semua marketing dan tidak ada gembala, tidak ada trainer, pusing juga. Betul kan? Nah, nabi ini yang tukang koreksi orang. Cocok di mana ini? Ya, kamu ini tidak sesuai aturan ini. 5 menit kok terlambat, potong uang makan.
Ya, itu cara kerja. Nah, bagaimana cara kerja karunia manifestasi? Ada karunia berbicara, ada 3 di situ, bahasa roh atau speaking in tongue. Ya, menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Ada karunia pewahyuan, perkataan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, membedakan roh. Ada karunia kuasa, iman, kesembuhan, mujizat. Tetapi kemudian 9 karunia ini diberikan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama sebagai pernyataan kuasa Allah. Ya, ini kepentingan bersama sebagai pernyataan kuasa Allah sehingga dapat memberikan keuntungan bersama. 9 karunia ini tersedia bagi setiap orang percaya. Berarti setiap kita harus menyambut, menemukan karunia ini ada dalam kehidupan kita dan kita akan membangun tubuh Kristus. Nah, oke. Yang kedua, aktifkan karunia-karuniamu. Download, install, sign in. Katakan download, install, sign in. Ya, kalau ini sudahlah. Saya kira Bapak Ibu sebenarnya Tuhan sudah mendownload, Roh Kudus sudah kasih. Tinggal kita install dan sign in untuk operasikan. Iya kan? Nah, Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baca sama-sama. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau Tuhan sudah kasih masukan aplikasi bernubuat dalam kehidupan kita, jangan disia-siakan. Saudara cari tahu cara kerjanya, pahami dulu, baru kemudian install. Jangan sembarang install, nanti ada malware-nya. Install, minta Roh Kudus tolong saya minta karunia ini bisa beroperasi. Lalu kemudian sign in dengan darah Yesus. Amin. Sign in, masuk. Nah setelah itu, coba kita lihat. Roma 12 ini begini. Maksudnya baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ini maksudnya baiklah kita memakainya dengan iman. Iman kepada Yesus. Kita percaya bahwa kita milik Kristus, Kristus ada di dalam kita, pengurapan Tuhan ada di dalam kita. Karena Kristus itu krio, itu ada yang diurapi ada di dalam kita. Berarti kita sudah diurapi oleh Tuhan. Tidak perlu lagi tumpang-tumpang tangan untuk minta pengurapan. Tidak perlu lagi Tuhan urapi saya. Karena urapan itu sudah di tangan Bapak Ibu. Tinggal kita sign in dengan iman kita. Sign in, lakukan sesuai iman kita. Berarti kita harus punya keberanian untuk mengerjakannya. Amin. Kita harus percaya bahwa karunia itu ada dalam kita, lakukan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Berlatih mempergunakan karunia. Try and error. Kita dilatih, berlatih, terlatih, melatih, dan jadi berkat. Jangan berhenti, jangan hanya sekedar tahu, tapi berlatih dengan karunia itu. Supaya kita terlatih. Seorang marketing handal pasti akan berlatih untuk mengenali orang yang dihadapinya. Berlatih soal kultur, berlatih soal target pendekatan bagaimana. Di sini ada banyak-banyak marketing. Tidak langsung tumbuh kan? Tidak langsung hebat kan? Ya kan? Ya. Tapi kan harus berlatih. Akhirnya menjadi terlatih. Dan kemudian bisa melatih jadi berkat. Nah, di mana latihannya? 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur,
yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Di mana latihannya? Dalam komunitas. Latihannya dalam komunitas. Jadi ketika kita berkumpul dalam komunitas, komunitas apa? Kita punya komunitas sel kerajaan, ya, kita punya komunitas kerajaan, di situ tempat latihan. Jadi ketika kita berkumpul, jangan diam-diam. Ketika kita berkumpul, jangan harap hanya satu orang yang berbicara. Bosan Bapak Ibu. Di gereja khotbah satu arah. Dalam komunitas khotbah juga satu arah. Bosan. Ya kan? Jadi setiap orang kalau berkumpul, hendaklah setiap orang mempersembahkan sesuatu. Karunia-karunia itu harus diaktifkan. Belajar di mana? Dalam komunitas. Kalau tidak punya komunitas, silakan cari. Dari situ karunia-karunia itu bisa bertumbuh. Dari situ karunia-karunia itu bisa aktif. Dari situ karunia-karunia itu bisa kemudian berfungsi di dalam komunitas. Entahkah komunitas rohani atau komunitas kita di luar gereja. Dalam komunitas, saya punya komunitas dulu namanya 3B, komunitas ngopi. Apa itu artinya? Bukan buncit biasa. Ya, 3B itu bapak-bapak pengantar anak-anak ke sekolah. Ya, kita kumpul sama-sama di situ dari berbagai gereja. Kita kumpul di situ, macam-macam. Bisa kita latihan? Bisa. Bisa kita latihan. Dalam komunitas apa saja kita bisa melatih. Tapi Charles tadi pagi bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mencari komunitas yang baik. Jangan cari komunitas yang kemudian membawa kita menjauh dari Tuhan. Cari komunitas yang membangun kehidupan kita. Di sini ada komunitas-komunitas KK. Silakan join bagi Bapak Ibu yang belum ada komunitasnya. Nah, yang terakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau yang terakhir senang sekali di Ibrani 2 ayat 4. Untuk apa itu karunia-karunia? Ini dia, Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Siapa kesaksian mereka ini? Kesaksian orang-orang percaya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ajari, bersaksi. Ceritakan tentang Yesus. Tapi bagaimana supaya itu bisa terjadi? Kuat. Nah ini dia, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Lewat kemurahan kita bisa bawa orang datang kepada Yesus. Bisa? Bisa enggak? Lewat karunia melayani kita bisa bawa orang datang kepada Yesus. Lewat karunia memberi kita bisa bawa orang kepada Yesus. Ini karunia-karunia sederhana, betul kan? Lewat karunia menasehati kita bisa membawa orang kepada Yesus. Apalagi kalau karunia kesembuhan. Kalau datang ada karunia satu yang mengerikan bagi saya. Tiba-tiba saya ketemu Pak Arnon. Saya langsung bisa screening Pak Arnon. Pak Arnon jam sekian, Pak Arnon ke sini. Sekian ke sini. Tahu luar dalam. Tapi itu bisa membawa orang datang kepada Yesus. Dari mana? Kalau kita mengerjakan karunia-karunia kita, maka kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan karunia-karunia kita, Tuhan akan membawa kita, mempromosikan kita semakin naik, semakin naik. Jangan salah kalau selama ini orang Kristen masih jadi ekor, belum jadi kepala. Karena tidak mengaplikasikan karunia. Mohon maaf.
Tuhan tolong saya tidak mau hanya jadi begini-begini Tuhan. Saya mau jadi kepala bagian. Tapi kalau tidak berfungsi, tidak mempergunakan, tidak mengaplikasi, tidak mengaktifasi yang kemampuan Allah berikan, bisa naik enggak? Bisa naik tidak? Tidak bisa. Bapak Ibu bekerja, kalau tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bisa naik tidak? Orang yang dapat dipercaya akan mendatangkan banyak berkat. Kata firman Tuhan. Karena itu mari kita aktifasi karunia kita. Karena itu yang akan membawa kita naik. Tapi ditopang juga oleh karakter. Karakter, karisma harus berjalan bersama-sama. Dan saya percaya, mari Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada karunia. Coba cari tahu, kenali, ya, temukan, lalu kemudian pelajari, aktivasi, dan latih. Kemudian akan terus bertumbuh. Tuhan akan mengangkat kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Yang satu menyembunyikan, yang 2 talenta mengembangkan jadi 4. Yang 5 jadi 10 plus 1. Dapat bonus Bapak Ibu. Karena mengembangkan. Tuhan Yesus memberkati.